Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang penilaian, prosedur, dan penyelesaian kredit macet. Saya Suci Nurhaliza dan teman saya yaitu Kartika Dewi, Jelia Faizal, Zamdan Imanuddin, dan Salsabila Azahra. Kami berlima akan mempresentasikan materi tersebut secara bergiliran. Langsung saja ke pendahuluan, yaitu saya. Aktivitas penyaluran kredit merupakan fungsi utama perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik potensi keuntungannya, terdapat risiko kredit macet yang dapat mengakibatkan kerugian material bagi bank dan mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami mekanisme penilaian kelayakan kredit, menjalankan prosedur pemberian kredit yang benar, dan memiliki strategi penyelesaian kredit macet yang efektif menjadi sangat krusial bagi sustainability operasional bank. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip fundamental dalam pemberian kredit. Yang kedua, untuk menganalisis aspek-aspek kunci yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kelayakan kredit. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan prosedur pemberian kredit secara sistematis dari awal hingga akhir. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu untuk menguraikan berbagai teknik alternatif yang tersedia bagi bank dalam menangani kredit macet. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Yang pertama, prinsip kehati-hatian. Bank harus selalu bersikap hati-hati dengan melakukan analisis risiko yang mendalam sebelum kredit disetujui. Yang kedua, ada analisis karakter, menilai moral dan rekam jejak calon debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya di masa lalu. Yang ketiga, ada kredit yang jelas. Dana kredit harus memiliki alokasi yang spesifik dan produktif, bukan untuk tujuan yang spekulatif. Yang keempat, ada jaminan yang cukup dan layak. Agunan harus memiliki nilai ekonomi yang memadai, mudah dicairkan, dan memiliki dasar hukum yang kuat. Yang kelima, ada struktur kredit yang sesuai. Besaran plafon, jangka waktu, dan skema angsuran harus disesuaikan dengan kemampuan finansial dan siklus usaha debitur. Yang terakhir, ada kepatuhan terhadap regulasi. Bank wajib mematuhi semua peraturan yang termasuk know your customer dan anti pencucian uang. Selanjutnya yaitu ada aspek penilaian kredit. Bank umumnya menggunakan pendekatan 5C untuk menilai kelayakan kredit. Yang pertama itu ada karakter. Fokus pada integritas, reputasi, dan riwayat kredit calon debitur. Debitur dengan karakter baik cenderung lebih disiplin dalam membayar. Yang kedua yaitu capacity atau kapasitas, menganalisis kemampuan debitur, melunasi kredit berdasarkan arus kas, laporan keuangan, rasio hutang, dan stabilitas pendapatan. Yang ketiga, kapital atau modal, menilai kekuatan modal sendiri yang dimiliki debitur. Modal yang besar menunjukkan komitmen dan kemampuan menanggung resiko. Yang keempat itu ada kolateral atau agunan, mengevaluasi nilai, jenis, dan likuiditas jaminan yang ditawarkan. Agunan berfungsi sebagai perlindungan terakhir jika debitur gagal bayar. Yang kelima ada condition of economy, kondisi ekonomi, mengenal isi faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, tren industri, persaingan pasar, dan kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi kinerja debitur. Selanjutnya ada prosedur pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit dilakukan agar prosesnya teratur, transparan, dan sesuai aturan hukum. Prosedur pemberian kredit berjalan secara bertahap. Tahap awal yang pertama yaitu ada pengajuan permohonan, yaitu calon debitur mengisi formulir dan melampirkan dokumen lengkap seperti KTP, NPWP, laporan keuangan, dan dokumen agunan. Yang kedua ada screening awal,
yaitu bank melakukan verifikasi administrasi dan pengecekan riwayat kredit debitur di Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Yang ketiga ada analisis kredit, tahap inti di mana analisis kredit menilai kelayakan debitur menggunakan pendekatan 5C seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan berbagai rasio keuangan. Selanjutnya yang keempat ada survei lapangan, yaitu tim bank melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha atau tempat tinggal debitur untuk memverifikasi data dan menilai kondisi agunan secara fisik. Tahap akhir prosedur pemberian kredit. Yang pertama ada penetapan struktur kredit, yaitu bank menetapkan plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, dan jadwal angsuran yang disesuaikan dengan hasil analisis. Yang kedua ada persetujuan kredit, di mana proposal kredit beserta rekomendasinya diajukan kepada pejabat atau komite kredit yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan akhir. Selanjutnya ada penandatanganan perjanjian kredit. Setelah disetujui, bank dan debitur menandatangani akad atau perjanjian kredit beserta dokumen pengikatan agunan secara hukum. Yang keempat ada pencairan dana, di mana bank mencairkan dana kredit ke rekening debitur setelah semua persyaratan administrasi dan hukum dinyatakan lengkap dan sah. Dan yang terakhir ada pemantauan atau monitoring. Bank secara berkala memantau penggunaan dana, perkembangan usaha, dan ketetapan pembayaran angsuran oleh debitur. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai teknik penyelesaian kredit macet atau non-performing loan dalam dunia perbankan. Kredit macet atau non-performing loan merupakan salah satu risiko serius yang dihadapi oleh bank. Kondisi ini terjadi ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan berbagai teknik penyelesaian kredit macet guna mengurangi kerugian serta menjaga kualitas portofolio kredit. Teknik pertama adalah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi merupakan upaya perbaikan syarat kredit agar debitur tetap mampu melanjutkan kewajibannya. Bentuk restrukturisasi dapat berupa perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok atau bunga, maupun penyesuaian kembali jadwal angsuran. Teknik ini umumnya diterapkan apabila debitur masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan likuiditas dalam jangka pendek. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga mendukung restrukturisasi sebagai kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem perbankan. Lalu teknik selanjutnya adalah pengambil alihan aset atau yang dikenal dengan istilah agunan yang diambil alih atau AIDA. Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya dan memiliki jaminan yang sah, bank dapat mengambil alih aset tersebut. Aset yang diambil alih seperti tanah, bangunan, atau kendaraan kemudian dicatat sebagai aset bank dan dapat dijual melalui lelang untuk menutup kerugian akibat kredit macet. Teknik ini bersifat legal dan bertujuan melindungi kepentingan bank. Lalu, bank juga dapat menyelesaikan kredit macet melalui penjualan piutang atau casing. Dalam metode ini, bank menjual piutang kredit bermasalah kepada pihak ketiga, seperti investor atau perusahaan pengelola aset. Dengan menjual piutang, bank dapat segera mengurangi beban risiko dan memindahkan tanggung jawab penagihan kepada pihak pembeli piutang. Metode ini dinilai efektif untuk mempercepat pemulihan keuangan bank. Lalu yang keempat, ada negosiasi komersial atau one time settlement. Dalam teknik ini,
Atau metode ini, bank melakukan negosiasi langsung dengan debitur untuk menyepakati pelunasan utang dengan jumlah tertentu. Biasanya, bank memberikan potongan kewajiban agar debitur dapat melunasi sebagian besar pokok utangnya dalam satu kali pembayaran. Opsi ini dipilih apabila debitur memiliki keterbatasan dana, namun masih menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Lalu yang kelima, konversi utang menjadi ekuitas. Pada debitur berbentuk badan usaha, bank dapat melakukan restrukturisasi melalui konversi utang menjadi ekuitas. Artinya sebagian utang debitur diubah menjadi kepemilikan saham. Dengan cara ini, beban utang debitur berkurang, sementara bank memperoleh kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Teknik ini cocok diterapkan apabila usaha debitur masih memiliki prospek yang baik dalam jangka panjang. Lalu, yang keenam, penyelesaian melalui jalur hukum. Apabila seluruh upaya penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, bank dapat menempuh jalur hukum sebagai langkah terakhir. Langkah hukum tersebut dapat berupa pengajuan gugatan, wan prestasi, penyitaan agunan secara hukum, hingga pengajuan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Meskipun jalur hukum memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar, langkah ini diperlukan jika debitur tidak kooperatif. Yang terakhir, penyisihan dan cadangan kerugian. Selain upaya penyelesaian langsung, bank juga wajib melakukan penyisihan cadangan kerugian atau cadangan kerugian penurunan nilai. Cadangan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat kredit macet agar tidak berdampak besar terhadap kondisi keuangan bank. Untuk pertimbangan dalam memilih metode sebelumnya, dalam memilih teknik penyelesaian kredit macet, bank perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain prospek usaha debitur, nilai serta legalitas agunan, kondisi keuangan bank, biaya dan waktu penyelesaian, serta kepatuhan terhadap regulasi OJK dan kebijakan internal bank. Dengan pemilihan teknik penyelesaian yang tepat, bank dapat meminimalkan risiko kerugian sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Dapat disimpulkan, prosedur pemberian kredit yang sistematis, mulai dari pengajuan hingga monitoring berkelanjutan, sangat penting untuk menjaga kualitas portofolio kredit bank. Ketika kredit bermasalah terjadi, bank harus strategi penyelesaian yang fleksibel dan tepat sasaran. Mulai dari pendekatan kolektif seperti restrukturisasi hingga tindakan hukum sebagai opsi terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.